Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Trilogi TV. Gini, makanya saya bilang bisnisnya agak beda, bukan dalam arti gini. Ketika seorang pebisnis, dalam di perusahaan gitu ya, CEO itu rata-rata udah punya level tinggi, bos. Artinya dia di bisnis apapun, kadang-kadang ditempatkan dimanapun, itu dia layak gitu loh. Jangan dikatakan bahwa direktur pertambangan tidak akan mampu di dirut. Begini loh Arya, itu konyol gitu, sangat konyol. Bukan jadi konyol. kita mengecilkan perusahaan bagaimanapun itu, juga. kalau namanya CEO itu beda, bos. Oke, biar Adian, biar jawab dulu. Bukan, Nggak bisa, bos. CEO itu beda. track record dia dalam mengelola jasa transportasi tidak ada. Gini, CEO itu beda. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini dia ditaruh di situ. Oke lah, dia punya kemampuan otak yang luar biasa untuk belajar. Tapi tetap butuh proses. Dan menurut saya tidak tepat dalam situasi ini. Sekarang. Mungkin, sebentar. Normal, mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa. Nah, yang rakyat harapkan apa? Yang saya harapkan apa? Orang yang betul-betul berkompeten, mengerti tentang pengelolaan jasa transportasi. Taruh dulu di situ. Kalau ini sudah kembali normal menjadi baik, bisa ganti-ganti segala macam. Secerdas-cerdasnya orang, dia akan tetap butuh waktu beradaptasi. Baik. Jadi gimana? Seperti itu. Gini, saya kasih contoh. Ini di Garuda, dia mampu merestrukturisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Ini terbaru nih. Kalau dia nggak punya kemampuan finance yang kuat, nggak punya jaringan yang sangat kuat, nggak akan mampu dia melobi semua memberi utang. Dan dia berhasil. Bulan ini Garuda lega. Yang lepas dari hutangnya artinya bisa direstruktur sekian tahun. Kalau enggak, udah mampus nih Garuda. Karena kemampuan dia lah, maka akhirnya Garuda bisa lepas dan bisa direstruktur hutangnya. Dan itu CEO, bos. Pertanyaannya gini, sebenarnya kriterianya gimana sebetulnya? Untuk menjadi CEO, menjadi komisaris, langkah-langkah yang dikerjakan oleh kebijakan Kementerian BUMN untuk mencari talent-talent itu sebenarnya gimana? Gini, yang saya kasih contoh ya, yang namanya CEO itu. CEO kan kita tahu, dia mampu mengelola perusahaan, bisnis sebagainya ya. Dia punya kemampuan manajemen, kemampuan finance, dan juga punya jaringan. Jaringan finance. Kalau nggak kuat, nggak bisa ini. Nah, ini Direktur Garuda. Tadi kan Adian bilang dia orang pertambangan. Nggak hanya pertambangan. Dia itu adalah bekas dirutnya, IT. Saya lupa IT dari Amerika di Indonesia. Dia sebelumnya seperti itu, dia CEO seperti itu. Jadi banyak sekali bidang yang sudah ditempati sehingga dia mampu untuk menangani bisnis apapun gitu. CEO memang seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Garuda butuh orang yang punya kemampuan finance yang sangat kuat dan punya jaringan finance yang sangat kuat. Begini loh, Bung Budiman. Utangnya kuat. Kalau Arya yakin seperti itu, jalankan saja. Kalau saya tidak percaya. Kenapa? Ini bukan situasi normal. Berpindahnya, jangankan gini. Dari dirut kebun ke dirut kebun perusahaan lain pun butuh waktu adaptasi. Ini tidak. Situasinya tidak normal ya? Situasi begini, saya bilang tadi berkali-kali, di situasi lain boleh saja. Situasi ini tidak. Dan ini juga jadi persoalan misalnya begini. Bagaimana mungkin kemudian BUMN mengangkat para milenial, lalu petinggi BUMN bilang kami sedang eksperimen. Eksperimentasi dalam, ya ampun, tolong dong, sebentar. Tolong dong, ini situasi negara sedang sulit. Bahasa begitu, saya berharap itu cuma salah kata saja. Ini problemnya ada kata-katanya atau mengangkat milenialnya kalau menurut Adian nih? Pengangkatan milenial ini adalah langkah eksperimentasi BUMN. Nggak boleh dong, bos. Nggak boleh. Ada uang rakyat besar ditaruh di situ, ada harapan rakyat besar ditaruh di situ, ada persoalan ekonomi sedang sulit saat ini segala macam. Jangan katakan ini langkah eksperimentasi. Kenapa? Rakyat bisa hilang kepercayaan. Maksud saya bicara seperti ini untuk menjaga agar rakyat tetap percaya pada pemerintah. Yang membuat rakyat tidak percaya justru pernyataan dari BUMN sendiri. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Hanta Yuda tadi benar. Ini masalah komunikasi politik, memilih kata dan sebagainya. Silakan Arya. Nah, gini. Lihat dong siapa sih yang disebut eksperimental itu? Siapa gitu? Itu Presiden Direktur Bukalapak, e-commerce yang teruji. Dan kita butuh orang yang seperti itu untuk mengembangkan Telkom yang selama ini sibuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur Telkom itu bertahun-tahun belum dimonetize. Kita butuh orang yang bisa memonetize infrastruktur. Yang saya persoalkan adalah apa iya seorang petinggi BUMN bilang bahwa dia menempatkan milenial ini sebagai eksperimen, itu gini lah. uji coba. Bentar,
Di mana kepatutannya dia bicara begitu? Kalau saya jadi kamu, saya tegur untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Itu Kenapa? Rakyat akan mengukur kata-kata itu dan memberikan kesimpulan untuk percaya atau tidak percaya. Oke, tapi udah ya, siap ya. Kembali lagi, kita lihat kontennya. Siapa yang diomongkan sama dia? Apakah dia nggak layak? Apakah semua yang milenial, Arya? Eksperimental? Enggak eksperimental. Artinya memang orang-orang ini gini. Mungkin kata-katanya terlalu ekstrim lah gitu ya. Bagi saya oke lah kita anggap. Kalau salah dan tidak tepat, baiknya lu bilang saja tidak tepat. Ya, sudah. kita ekstrim bilang kita dia terlalu ekstrim ngomong seperti itu. Artinya gini. Kadang-kadang bos kata di ini kan, ini kita harus bikin percobaan nih. Dalam arti bukan eksperimental dalam arti seperti apa gitu, tapi lebih kepada kita ini harus dibikin sesuatu, kita coba orang yang memang mampu gitu ya. Kita coba ya. Kita coba yang mampu. Nggak bisa coba-coba, Nggak bisa bos. Gini, bisnis ini ya, bisnis ini bos. Kalau gini, bisnis itu bahwa ketika kita mentok di situ terus, kita harus trial yang baru. Nggak mungkin kita di situ. Ketika kita lihat Telkom ini terus begini terus, maka kita harus sesuatu yang baru. Maka kita trial sesuatu yang baru. Kalau enggak, nanti kita akan mentok terus. Kalau kita melakukan langkah-langkah yang sama, maka kita nggak berisiko ya, nggak berisiko ya. Enggak, karena yang kita ambil juga punya pengalaman. Oh, sudah pengalaman. Loh, kalau nggak punya pengalaman kita begini. Ini kan punya pengalaman. Begini, dia ambil yang sudah punya pengalaman. Oke, ini punya pengalaman, dia taruh di sini. Milenial. Setelah itu dia bicara, kami sedang eksperimen. Nah, ini sebentar, Arya, jangan begitu. Ini yang saya bilang antara tindakan dan perbuatan kalian kata-kata tidak pernah sama. Dari level atas, level ini ada apa gitu loh. Yuk begini, yuk kita hormati kata-kata kita. Saya selalu katakan, siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita keluarkan selain daripada kita yang mengucapkan. Makanya saya selalu lihatlah objektifnya. Makanya saya terangkan sama objektifnya. Pada satu apa? Pak Erik ngomong apa? Karena begitu banyak orang ditempatkan di komisaris, itu adalah orang pensiunan di perusahaan tersebut. Jadi betul-betul hanya pensiunan saja. Sekarang enggak. Kalau dia pensiunan itu adalah karena memang kita butuh orang itu. Bukan lagi sekedar. Ini banyak contoh terjadi ya. Misalnya di satu perusahaan. Udah pensiun di sini, akhirnya dibikin di komisaris. Supaya dia punya kerjaan lagi. Kita nggak mau seperti itu lagi. Itu yang dikritik oleh Pak Erick Thohir pada saat itu. Nah, itu objektif. Nah, kita kembalikan. Bukan berarti kita anti sama pensiun, bos. Jadi ada pensiun, ada yang juga milenial sebenarnya. Gitu. Kalau menurut saya baiknya jangan ngomong soal pensiunan. Kalau kemudian di sekian belas hari kemudian terbantahkan jadi jangan. Bos, kata kita jadi lebih kata-kata baik seperti itu jadi lu bukan dong, lebih baik fokus pada kita kan udah besar gitu ya, artinya udah dewasa lah. Lihatlah objektifnya untuk bangsa ini bagaimana objektifnya. Kenapa latar belakangnya apa? Itu yang justru itu saya bilang lebih baik. Sebagai latar belakang gimana? Lebih baik jangan bicara pensiunan, bicara saja hal yang lain. Lebih baik jangan bicara soal eksperimen, bicara yang lain. Nah, kenapa? Debat kata-kata ini. Bukan debat kata-kata. Aduh, udah kayak anak kecil kita udah. Gak substansi lagi mengenai kemajuan BUMN gitu, bos. Baik. Kemajuan BUMN, ayo kita buka apa kemajuan BUMN. Makanya kita jangan ngomong kata-kata, kita ngomong kemajuan. Tapi gini, apa sebenarnya kemajuan BUMN? Kita akan tanya kepada Hanta Yuda dan termasuk juga langkah-langkah Erik mengundang milenial menjadi komisaris, tapi setelah jeda berikut ini. Ada keberpihakan untuk menjalankan ide dan visi misi itu. Ada nggak mereka? Dan nggak ketahuan. Loh, itu yang harus dijelaskan oleh BUMN. Oke, baik ya. Oke ya. Silakan, Bung Adian. Silakan. Kita pun misalnya belum tentu semua partai koalisi pendukung pemerintah orang-orangnya memahami dengan baik. Kita ngomong dulu nih. Oke, silakan. Yang pertama tadi tuduhan mengenai bahwa ada orang yang deklarasi itu perlu dibuktikan, nggak ada itu. Kita tahu bahwa ada memang usaha-usaha untuk pembusukan juga kepada menteri kita gitu. Mana mungkin Pak Erik baru pembusukan. Karena kita nggak mungkin lah Pak Erik baru berapa bulan langsung mau deklarasi. Konyol itu. Kita tahu semua lah. Tapi berkali-kali ya. Sangat konyol gitu. Tapi berkali-kali. Nah, makanya saya bilang saya cek, kita juga cek. Kami juga sampai cek orang itu siapa. Cek siapa orang itu gitu. Saya sampai marah-marah siapa orang itu. Saya juga pernah diancam orang itu. Yang fotonya ada. Jadi gini, jadi saya bisa katakan bahwa sangat konyol seorang Erick Thohir, Pak Menteri kami, itu mau deklarasi untuk jadi presiden. Baru berapa bulan, itu konyol. Pasti ini pembusukan. Dari siapa? Itu clear, pembusukan. Ya kita tahu lah, nggak perlu dibuka gitu. Satu. Yang kedua gitu ya. Tadi dikatakan bahwa ini ada dari partai lain. Ini justru ya, kalau kita lihat, kalau yang tadi dituduh, bukan dibilang, dikatakan oleh Bang Andrian, bahwa ada yang dari partai lain. Justru itu orang-orang yang dulu bekas dia pernah direktur di PTPN. Orang yang memang punya pengalaman di perkebunan. Itu dia jadi komisaris. Kita dilihat oleh teman-teman dari usulan dari teman-teman perkebunan.
kita lihat dari perkebunan loh. Di teman-teman ini mengusulkan juga siapa komisarisnya di sana gitu. Mereka mengambil orang-orang yang punya pengalaman di komisaris. Dia jadi komisaris di PT PN itu. Mungkin ini yang disebutkan oleh Arya. Dia jadi komisaris di PT PN itu. Lalu pada saat Pilpres, dia ikut partai yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Waktu saat kampanye presiden, dia menolak ide-ide nawacita yang disampaikan oleh calon presiden Jokowi. Lalu ketika selesai caleg, dia tidak menang, dia masuk lagi. Luar biasa memang. Profesionalitas itu kemudian membutakan mata kita bahwa ada sisi lain tentang keberpihakan terhadap ide, bagaimana memastikan ide-ide dan visi misi presiden berjalan sampai bawah. Nggak seperti itu. Kan seperti itu. Kan gini Pak. Gimana dong? Kita tahu lah. Kan Gimana sama ceritanya? seperti gini. Pak Prabowo juga tidak setuju sama nawacita. Tapi kan Pak Prabowo kan jadi kabinet juga sama kita. Artinya sudah sepakat dengan nawacitanya Pak Presiden gitu. Jadi kita udah Pilpres yang lalu udah lewat lah gitu ya. Ketika nawacita menang, maka semua harus support nawacita ini. Gotong royong mengusung nawacita. Ya, yang jadi persoalan adalah ketika kemudian seolah-olah dari partai koalisi tidak punya orang yang punya kualitas dan kualifikasi sehebat dia. Jangan diadu seperti itu loh, bukan diadu dong. Kan itu yang muncul. Kalau cuma satu, kalau cuma dua, kalau sekian banyak bagaimana? Kita ngomong gini. Oke, itu satu. Terus kedua, BUMN harus menjelaskan bagaimana seorang komisaris di sebuah usaha yang terkait dengan sebuah PT yang dimiliki oleh menteri, lalu pindah menjadi komisaris utama di Dana Reksa. Itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena rakyat baca. Oke, ya, udah. Oke ya, silakan Bung Arya direspon. Udah, minum dulu. Minum dulu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu? Makanya tadi Bang Hanta Yuda mengatakan bahwa kita harus profesional. Sekarang kita profesional, mengambil putra-putra bangsa yang terbaik gitu ya. Karena kita anggap semua rakyat kita sekarang ini menuju berjuang bersama untuk nawacita ini, ya kita ambil yang mana yang terbaik. Ini objektif loh. Ketika kita objektif, kita itu seperti ini. Ketika kita pilih yang orang politik, nanti dibilang kita dukung-dukung orang politik. Jadi ini semua serba salah. Nah, ini yang jadi persoalan menurut saya. Tujuannya belum jelas? Bukan belum jelas. Menterinya bilang untuk menyelesaikan persoalan tanah. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan masyarakat. Lalu posisinya apa dia ditempatkan? Sebagai komisaris. Ampun Pak Menteri, komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan tanah dan sebagainya. Artinya nggak bener dong alasannya. Satu. Terus kedua, begini. Kalau ada persoalan dengan tanah, dan itu bersentuhan dengan persoalan tanah rakyat, langkahnya bukan menempatkan TNI dan Polri, tapi langkahnya membawa persoalan itu ke wilayah hukum, pengadilan, bukan dipasang polisi dan tentara berhadap-hadapan. Nah, inilah yang kemudian membangun aroma kembalinya dua fungsi ABRI. Pada era Orde Baru. Betul, ini harus dijelaskan. Repotnya ketika ada pertanyaan itu, penjelasan menterinya membenarkan itu. Harusnya dalam kepala saya menteri bilang begini, ini ditempatkan sesuai penugasan dari Kapolri atas permintaan kami, tapi untuk melakukan pengawasan di internal BUMN agar terjadi disiplin yang tinggi, agar terjadi. Jawaban menteri tidak begitu, mungkin usul Arya kali ya, saya nggak tahu kenapa menterinya jawab begitu. Tapi menurut saya jawaban menteri itu membenarkan dugaan orang kembalinya di fungsi ABRI. Baik. Jadi gimana, Bung Arya? Jadi ada saya mau buka dulu secara konsepnya gitu ya. Pendek aja ya. Ya, bahwa komisaris ini berbeda sama direktur. Ya, bukan. Dia itu ditempatkan di situ bukan berarti dia pindah pekerjaan. Karena dia pengawasan, fungsi pengawasan, maka itu juga adalah misalnya dia punya pekerjaan di tentara gitu ya. Dia pegang komisaris, dia tidak meninggalkan ketentaraan dia. Tidak meninggalkan ketentaraan dia. Tidak meninggalkan ketentaraan. Boleh ya? Ya itu kan seperti itu. Dan boleh itu, ya? Ya boleh. Kenapa? Kita tahu bahwa Undang-Undang TNI itu tahun 2004. Tapi mereka tahun 2004 itu udah ada 3 komisaris langsung dari TNI dan TNI Polri. Total sampai zamannya Pak SBY. Pak SBY itu total sekitar periode pertama 45 orang. Periode kedua 87 orang. Jadi komisaris, ya. Aktif. Kemudian jadi apa argumen paling SBY boleh, mereka boleh gitu. Bukan. Artinya sebentar dulu. Kemudian periodenya Pak Jokowi yang pertama 74 orang. Nah, tahun lalu 2019 itu ada 22 orang. Nah, sekarang yang Pak Erick Thohir itu 22 orang. Artinya sama dengan tahun sebelumnya. Ya dulu juga ada lah. Jadi inilah proses yang memang mereka, kenapa?
Karena pemegang saham itulah pemerintah. Pemerintah menempatkan orang-orangnya. Setelah pemerintah lah ya. Orang-orangnya sebagai komisaris, mereka bukan independen. Komisarisnya pemerintah ditempatkan di sana. Oh, komisarisnya pemerintah. Komisaris pemerintah ditempatkan di sana. Nah, tadi itu mestinya gini, makanya kadang-kadang saya bilang apa? Perlu latar belakang. Latar belakang sampai ngomong seperti itu. Jadi jangan dicomot bahwa ini ada persoalan tanah, bukan. Artinya gini, saya kasih contoh. Maksudnya lu meralat pernyataan menterinya sendiri? Bukan, aku paling gak suka digituin. Itu gimana? Tapi gini, soal duit fungsi tadi loh. Latar belakangnya. Latar belakangnya. Gini, ada persoalan tanah yang secara persoalan hukum. Yang mau nggak mau ada pertimbangan hukum. Di sana ada kejaksaan yang bisa ditempatkan juga, ada kepolisian, nggak hanya kepolisian loh, kejaksaan juga ditempatkan di sana gitu ya. Advokat juga ada ya? Ya, advokat juga ada dan sebagainya, yang memang menangani urusan hukum. Saya kasih contoh nih, ini yang kami kemarin hadapi. Antar BUMN aja ada yang ribut. Komisaris tidak menangani itu, Bung Arya. Biar dulu. Artinya gini, artinya di samping itu kan gini, karena gini, ada namanya saran-saran. Coba baca dulu tugas-tugas komisaris deh. Kita kan ada saran-saran. Di komite audit ada saran-saran. Di komisi pengawasan ada saran-saran. Di komite proyek itu ada saran-saran. Yang diberikan oleh ahli-ahlinya sebagai komisaris kepada direksinya. Bukan direksional, bukan aktif dalam arti dia adalah langsung di sana. Tapi dia memberikan saran-saran secara hukum. Jadi di situ, jadi persoalan tanah, persoalan yang selama ini nggak banyak selesai. Kalau setiap BUMN itu makanya Bang, Abang harusnya tapi intinya biar tahu kasus-kasusnya. TNI Polri itu semuanya tetap kompeten di bidangnya ya. Kayak gini, karena gini, saya kasih contoh. Ini persoalan tanah aja ada antar BUMN. Ribut juga antar BUMN. Dan sampai lalu solusinya apa? Mahkamah Agung. Solusinya apa? Nah, disilah. Berperkara dong, bukan taruh tentara. Oh enggak. Berperkara dong, bukan taruh polisi. Saya ngomong polisi nih. Kalaupun naruh polisi dan tentara, alasannya harus untuk pembenahan internal. Tidak untuk berhadap-hadapan dengan rakyat. Bukan. Itu salah. Yang bilang rakyat siapa? Tadi saya katakan persoalan antar BUMN. Konflik sosial, kata menterinya. Gini, pertanahan, kata menterinya. Gini, pertanahan, misalnya gini, antar BUMN itu pertanahan. Lalu konflik sosial antar siapa? Nggak ada rakyat di sana. Konflik sosial antar siapa? Bos, gini, kalau konflik nggak bisa Arya. Pernyataan itu salah. Tidak pernah ada konflik sosial dikatakan oleh menteri. Ada. Nggak ada. Ada di berita. Ada. Nanti kita kirim. Tidak ada. Ya. Tapi intinya, kalau ada minta maaf ya. Ini kompetensinya. Kalau ada, aku minta maaf ya. Tapi kalau Bung Adian diselesaikan kepada jalur hukum. Oke, Mas Prastowo, makasih. Bung Arya, makasih. Bung Adian, makasih. Hanta Yuda, terima kasih atas bergabung di Satu Meja di Forum. Badan usaha milik negara BUMN seyogianya bukan hanya sekedar mencari profit, tapi bisa juga menjadi agen pembangunan. BUMN punya tugas besar menggerakkan ekonomi akibat pandemi. Untuk itulah penetapan pengurus BUMN haruslah didasarkan pada kompetensi dan bukan semata-mata pada bagi-bagi kursi kepada mereka yang telah